Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam serial pembahasan soal Hodge kesebangunan segitiga. Perhatikan gambar. Anissa dan Bernard mendapat tugas proyek matematika tentang penerapan kesebangunan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Anissa dan Bernard memutuskan untuk mengukur jarak dua pohon di seberang sungai dan mereka segera berbagi tugas. Anissa mengamati pohon P dan Q dari titik A dengan arah pandang segaris dengan titik A, D, P dan segaris dengan titik A, E, Q. Sedangkan Bernard berdiri di titik B yang berjarak 4 meter dari Anissa dengan arah pandang ke pohon P dan Q masing-masing adalah B, E, P dan B, C, Q. Buatlah laporan proyek itu seandainya kamu yang mendapatkan tugas tersebut. Penyelesaian. Perhatikan ilustrasi pengamatan yang dilakukan oleh Bernard dan Anissa. Kita perhatikan dua segitiga yang sisinya berhimpit pada AB, yaitu yang pertama adalah segitiga ABP dipotong garis DE sejajar AB yang sudah diketahui ukurannya hanya sisi AB, yaitu 4 meter. Segitiga yang kedua adalah segitiga ABQ yang dipotong oleh garis EC sejajar AB yang telah diketahui ukuran AB 4 meter, BC 6 meter, dan EC 3 meter. Nah, segitiga ABQ yang diketahui ukuran sisinya lebih banyak dibandingkan ABP, kita lepas. Kita fokus pada gambar segitiga ABQ dipotong garis EC. Sudah diketahui AB 4 meter, BC 6 meter, dan EC 3 meter. Maka dengan konsep kesebangunan pada segitiga yang dipotong oleh garis sejajar salah satu sisi, kita bisa menentukan panjang QC atau lebar sungai. Kita misalkan lebar sungai yang akan kita hitung, yaitu QC adalah N. Di sini jelas bahwa segitiga QEC adalah sebangun dengan segitiga QAB, sehingga berlaku persamaan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu EC berbanding AB adalah 3 dibanding 4 akan sama dengan QC dibanding QB.
Ki C adalah N dan Ki B adalah N ditambah 6. Kita tulis N per N ditambah 6. Selanjutnya lakukan perkalian silang. 4 kita kalikan dengan N dan 3 kita kalikan dengan yang di dalam kurung yaitu N plus 6. Buka kurung dengan sifat distributif 3 dikali N ditambah 3 dikali 6. Hasilnya 4N sama dengan 3N ditambah 18. Selesaikan dengan konsep persamaan linear satu variabel. 3N kita pindah ruas menjadi min 3N sama dengan 18. 4N dikurangi 3N itu sama dengan 1N atau cukup ditulis N sama dengan 18. Yang mana N tadi adalah permisalan dari ukuran Ki C, artinya Ki C atau lebar sungai adalah 18 meter. Nah, mungkin ada yang bertanya, yang ditanyakan kan PQ, kenapa yang dihitung justru Ki C? Ki C ini hanya sebagai perhitungan perantara untuk bisa menghitung PQ. Tanpa Ki C kita tidak akan bisa menghitung PQ. Maka sekarang perhatikan segitiga yang sisinya berimbet dengan PQ ada dua juga, yaitu segitiga APQ yang dipotong oleh garis DE sejajar PQ. Pada segitiga ini tidak ada satupun bagian yang diketahui ukurannya. Yang kedua adalah segitiga BPQ dipotong oleh garis EC sejajar PQ dan sudah diketahui ukuran BC 6, EC 3 dan QC baru saja kita dapatkan yaitu 18. Untuk memudahkan pengamatan kita agar bisa lebih fokus, maka segitiga BPQ yang dipotong oleh garis EC sejajar PQ ini kita lepas. QC tadi sudah kita dapatkan ukurannya yaitu 18 meter, kita tulis 18. Kemudian dengan data yang ada pada gambar segitiga BPQ yaitu diketahui BC 6, CQ 18 dan EC 3, maka dengan konsep kesebangunan dua segitiga yaitu segitiga dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisi, kita bisa menghitung panjang PQ yang sesungguhnya adalah sebagai representasi dari jarak pohon P dan Q. Maka kita lakukan perhitungan untuk menghitung panjang PQ dengan kita misalkan bahwa PQ ini adalah M dengan BC 6 dan CQ 18. Akibatnya BQ adalah 6 ditambah 18 sama dengan 24. Untuk menghitung M, kita gunakan cara yang sama sebagaimana menghitung nilai N, yaitu gunakan persamaan perbandingan dari dua segitiga, yaitu EC banding PQ adalah 3 dibanding 6 akan sama dengan BC dibanding BQ. BC 6 dan BQ adalah 6 ditambah 18 yaitu 24. Sama dengan 6 per 24. Lakukan perkalian silang. 6 kita kalikan dengan M dan 24 kita kalikan dengan 3. 6M sama dengan 3 dikali 24, maka M adalah 72. Kita bagi dengan 6, maka kita dapatkan nilai M adalah 12. M sama dengan 12 dan M adalah jarak P ke Q sebagai jarak pohon P
dan ki yang berada di seberang sungai. Jadi jarak kedua pohon yang ada di seberang sungai adalah 12 meter. Nah, inilah hebatnya matematika, bisa menyelesaikan permasalahan untuk menghitung jarak dua pohon yang ada di seberang sungai tanpa kita harus menyeberangi sungai untuk mengukur secara fisik. Tetapi bisa kita lakukan dengan perhitungan matematik, yaitu menggunakan konsep kesebangunan dari dua buah segitiga. Dan ini merupakan contoh soal Hodge. Sering kita sampaikan bahwa soal Hodge tidak mesti dimaknai sebagai soal yang sulit. Tetapi soal Hodge adalah soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir identifikasi masalah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif, kemampuan untuk menganalisa masalah. Sebagai contoh soal ini, setelah gambar yang kompleks ini kita ambil perbagian, ternyata cukup sederhana konsepnya, yaitu kesebangunan dari dua segitiga yang mana berlaku persamaan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Akhirnya kita akhiri untuk kesempatan kali ini. Insya Allah berjumpa lagi pada soal-soal Hodge berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Math Official. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.